rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanir rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari ini, hari ke-15 di dalam kita mengawali ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan pada bagian awal dalam acara ngaji bareng online pada pagi hari ini, kembali bersama-sama sepenuh hati kita memohon kepada Allah, semoga Allah menganugerahkan hati yang lapang, luas, bening, tulus dan ikhlas untuk kita semuanya, agar dapat bersama-sama kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah Juala, kita semua diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana dan penuh ujian ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah anugerahi kita nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita semua masih sangat leluasa pula di dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan ini, bersama-sama kita berupaya untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah kita meyakini bahwa sesungguhnya keberadaan kita bersama-sama setiap pagi seperti ini, dikarenakan Allah masih mengizinkan kita semuanya, dikarenakan Allah masih memberikan kesempatan dan kemudahan dan bahkan Allah hadirkan rasa bahagia di dalam kebersamaan ini. Tentunya tiada lain kita memohon kepada Allah semoga dengan berbekalkan nikmat iman dan Islam, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya di dalam setiap satuan waktu terkecil pun di dalam kehidupan ini, menyikapi atas apa yang telah Allah sampaikan kepada kita semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa dalam seluruh fenomena kehidupan dan kematian serta segala sesuatu di antaranya, Allah hadirkan ujian untuk kita semuanya. Maka semoga melalui doa bersama-sama kita setiap pagi seperti ini, Allah berikan kekuatan kemudahan bagi kita semua, sehingga di dalam menyikapi ujian yang Allah hantarkan di dalam kehidupan ini, kita mampu memberikan penyikapan terbaik, penyikapan yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya pula kita memohon kepada Allah semoga dalam keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita semuanya di dalam menelusuri setiap huruf, setiap kata dan ayat yang terhimpun dan terkandung dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya ketika kita menyiapkannya untuk menjadikannya sebagai langkah pertama dan utama kita mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah akan kita laksanakan pada hari ini dan esok. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, barakah,
maghfirah dan ridhonya untuk kita semua. Dan semoga pula Bapak dan Ibu keistiqomahan yang Allah berikan ini akan terus berlanjut dan berlangsung sampai dengan hari terakhir di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Semoga pada hari terakhir itu kita pun masih terus melantunkan ayat-ayat Allah, menyampaikan kalimat tauhid, dan tiada sesuatu yang kita ucapkan ketika itu melainkan hanyalah sesuatu yang menghantarkan dibukakannya pintu rahmat, ampunan, berkah dan ridha Allah untuk kita semuanya. Dan semoga kita menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah himbau di dalam ayatnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita dalam memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan, kesabaran, keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini. Berupaya pula kita menelusuri keteladanan dan contoh hakiki yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Sebagaimana kita dapati Bapak dan Ibu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita keluhuran akhlaknya, dan di antara yang dihadirkan Rasulullah adalah menjaga dan menghindari agar di dalam setiap diri tidak tersimpan rasa hasad dan iri hati di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan tidak jarang seorang muslim ataupun muslimah terjatuh ke jurang hasad apabila dia melihat ada orang-orang lain yang melebihi daripada dirinya dalam hal apapun. Bisa dari sisi harta, bisa dari sisi jabatan, bisa dari kemuliaan, dan sebagainya. Yang dipandangnya hal itu adalah sesuatu yang tidak sepatutnya dimiliki oleh orang-orang yang berada di seputarnya. Maka pada pagi hari ini, di dalam kita bersama-sama berupaya menyerap agar sifat hasad ataupun iri hati dan dengki ini tidak menjadi bagian dari pakaian yang kita gunakan di dalam kehidupan ini. Saya terkesan sekali dengan sebuah kisah, dan di dalamnya terdapat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan isnad yang hasan melalui Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, ketika kami tengah duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba beliau bersabda, akan muncul kepada kalian lelaki penghuni surga. Lalu muncul seorang laki-laki dari Ansor. Dari jenggotnya yang lebat, menetes air bekas wudunya. Dia menenteng terompahnya dengan tangan kirinya. Pada keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat yang sama. Maka muncullah lelaki yang sama dalam keadaan yang sama pula. Pada hari ketiga, Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat yang sama, dan kembali muncullah lelaki yang sama dalam keadaan yang sama persis seperti sebelumnya. Setelah Nabi Muhammad SAW berlalu, maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu mengikuti lelaki itu seraya berkata kepadanya, sesungguhnya aku berselisih dengan ayahku, dan aku telah bersumpah untuk tidak masuk ke dalam rumahnya selama 3 hari. Sekiranya engkau mengizinkan, niscaya aku akan bermalam di rumahmu. Maka lelaki itu pun menjawab, ya silakan. Maka kemudian Anas melanjutkan penuturannya. Abdullah bin Amr menceritakan kepadaku bahwa dia telah menginap di rumah lelaki itu selama 3 malam. Sementara dia tidak melihatnya melaksanakan sholat malam sedikit pun, melainkan hanya bangun untuk sekedar membalikkan tubuhnya di atas kasurnya dalam keadaan berzikir dan bertakbir, sehingga kemudian dia bangun untuk melaksanakan sholat subuh.
Abdullah bin Amr melanjutkan penuturannya. Terkecuali ada satu hal yang istimewa. Aku tidak pernah mendengar dari lisannya, melainkan perkataan yang baik. Setelah lewat 3 malam, dan hampir-hampir aku meremehkan amalannya, aku berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, sejatinya tidak ada perselisihan antara aku dan ayahku. Akan tetapi sungguh aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang sabdanya 3 kali. Akan muncul ke hadapan kalian seorang laki-laki penghuni surga. Selanjutnya engkaulah yang muncul pada 3 kesempatan itu. Maka aku ingin bermalam bersamamu untuk mengetahui rahasia amalanmu hingga aku dapat mencontoh amalanmu itu. Akan tetapi aku tidak melihat amalan menarik yang engkau lakukan." Maka lelaki itu pun menjawab, "Sebenarnya amalanku sangat sederhana saja, seperti apa yang engkau saksikan." Maka Abdullah bin Amr berkata, "Ketika aku hendak pulang ke rumah, dia memanggilku seraya berucap, 'Sebenarnya amalanku sederhana saja, seperti yang engkau saksikan. Hanya saja aku tidak pernah memendam perasaan benci dan iri hati kepada orang lain atas kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan untuknya.'" Maka Abdullah bin Amr berkata, "Inilah rahasia yang ada padamu yang tidak mampu kami melakukannya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, betapa pada pagi hari ini kita mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat apa yang kita lakukan, tetapi Allah melihat sesungguhnya apa yang berada di dalam hati kita. Mudah-mudahan bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati pada pagi hari ini, berupaya kita memperhatikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan pula kepada kita semuanya bahwa di dalam setiap diri kita terdapat seonggok daging, segumpal darah, yang apabila ia bersih, maka bersihlah semuanya, dan apabila ia kotor, maka kotorlah semuanya. Nah, maka mudah-mudahan di pagi hari ke-15 kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, kembali kita memohon kepada Allah, apabila selama ini terdapat segala kekotoran, terdapat segala kebencian, iri hati dan dengki dan hasad di dalam diri kita, semoga menjadi bagian pula dalam doa yang kita hantarkan kepada Allah setiap pagi, dengan kita berdoa, "Rabbish rahli sadri", wahai Allah, lapangkanlah dada kami. Semoga bukan hanya dada ini diluaskannya, namun dibersihkannya segala sesuatu yang menyesakkan dan menyempitkan dada kita, termasuk diantaranya dengan memiliki sifat-sifat yang tidak terpuji, iri, hati, dengki, dan benci, serta segala sesuatu yang pada akhirnya akan melukai diri kita sendiri. Wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menzalimi diri kita sesungguhnya, namun kitalah yang menzalimi diri kita sendiri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, dengan apa yang kita dapati pada pagi hari ini, Allah berikan keluasan di dalam dada kita semuanya, dan Allah hadirkan kebahagiaan hakiki, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus berjuang kita sepenuh hati, sepenuh upaya kita untuk mengikuti dan melaksanakan keteladanan yang telah Rasulullah wariskan bagi kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita berkhidmat, memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kesabaran, keistiqomahan bagi kita semuanya di dalam forum ini untuk senantiasa mengantarkan rasa syukur dan doa-doa terbaik kita kepada Allah.
Doa pertama yang kita hantarkan di pagi hari ini adalah kita mendoakan pula untuk ayah dan ibu kita. Di tengah semakin sadarnya kita bahwa betapa mulianya, betapa tidak terhingganya kasih sayang yang telah mereka berikan kepada kita semuanya. Di tengah meningkat pula kesadaran dalam setiap diri kita semuanya. Betapa tidak berartinya yang telah kita lakukan atas apa yang telah diperbuat oleh mereka dalam perjalanan kehidupan kita. Maka bersama-sama kita mengisi setiap relung kalbu kita dengan rasa kekurangan yang kita dapati dalam apa yang telah kita berikan kepada mereka. Tiada lain kita hantarkan doa terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan memang pada hakikatnya tidak akan pernah mampu seorang anak bisa membalas segala kasih sayang orang tuanya. Maka yang pantas memberikan balasan terbaiknya bagi ayah dan ibu kita hanyalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Semoga kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya dan Allah lipat gandakan ganjarannya. Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka, dan semoga Allah hadirkan pula taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara, sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih izinkan melanjutkan perjalanan kehidupannya dalam usia senjanya. Semoga kita terus diberikan keistiqomahan, kesabaran, kebahagiaan dalam memberikan prioritas utama kepada mereka, menyayangi, memperhatikan, dan mendoakan mereka. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi mereka, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam umur yang barokah, kesehatan yang prima. Dan semoga apabila tiba waktunya, apakah kita lebih dahulu atau ayah dan ibu kita, semoga ketika itu siapapun di antara kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, diterima seluruh amal kita, diampuni dosa dan kesalahan kita, kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, tidak akan mungkin kita berhimpun dalam kasih sayang seperti ini kalau bukan dikarenakan Allah yang telah menghadirkan kita semuanya, dan Allah yang mentautkan dan mentali temarikan hati kita semuanya. Pada pagi hari ini bersama-sama kita memupuk tali silaturahim kita. Dengan sama-sama kita sering mendoakan, terutama mendoakan para peserta ataupun sanak dan kerabat saudara kita yang tengah mendapatkan ujian dari Allah, baik melalui sakitnya ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya. Khususnya pada pagi hari ini kita sama-sama mendoakan Bapak dan Ibu, semoga saudara kita Ibu Sri Lili Lestari yang sudah beberapa hari ini tidak hadir di dalam forum ini, semoga Allah berikan kesehatan kepadanya yang kini tengah menderita sakit. Semoga Allah berikan kesabaran dan keikhlasan, dan semoga keikhlasannya meluntur dan menggugurkan segala dosa dan kesalahannya, dan Allah tingkatkan derajat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga kita mendapati pada pagi hari ini betapa seorang adik sangat mencintai abangnya. Betapa Pak Iqbal Bustaman menitipkan doa kepada kita semuanya, Bapak dan Ibu. Sama-sama kita mendoakan semoga kakanda tercinta beliau, yaitu Bapak Haji Zulkifli Bustaman yang tengah sakit dan dirawat pada saat ini. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran, dan terutama Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islamnya. Dan semoga Allah berikan yang terbaik bagi Bapak Haji Zulkifli, dan begitu juga kepada Pak Iqbal, keluarga besarnya. Semoga Allah berikan kesabaran dan terus memberikan perawatan dan kasih sayang terbaik bagi Bapak Haji Zulkifli. Dan begitu juga untuk Ibu Mai Ukas yang telah menjalani operasi beberapa hari yang lalu. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah segera pulihkan kembali, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas lagi sebagaimana biasanya. Dan kepada Bapak dan Ibu yang tengah menderita sakit ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya, atau boleh jadi kita sendiri tengah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat ini.
Sama-sama kita saling mengusung doa kita, semoga kita semuanya diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Dan semoga kita dapat memberikan penyikapan terbaik atas apa yang Allah berikan kepada kita semuanya agar kita lulus meningkat derajat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kembali bacaan kita di mana kita sudah berada di surah Yunus. Insya Allah kita akan membaca ayat ke-16, 17, dan 18 pada pagi hari ini. Dan sebagaimana telah kami sampaikan dan hantarkan kepada Bapak dan Ibu bahwa sudah begitu lama kita tidak mendapati guru kita hadir di forum ini, maka insya Allah pada pagi hari ini akan hadir guru kita Profesor Dr. Komarudin Hidayat yang selalu ketika hadir menyampaikan materi dengan bernas, kemudian dengan penuh kesaratan makna di dalamnya. Mudah-mudahan nanti pada waktunya beliau Allah izinkan, Allah berikan kemudahan untuk hadir dalam forum ini, dan semoga pula kita pun diberikan kemudahan di dalam menyerap materi-materi yang insya Allah akan beliau sampaikan nanti. Dan baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita antarkan dalam forum ini, semoga Allah ijabahkan, Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat, semoga Allah bukakan pintu rahmat, barakah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Dan untuk itu sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. أفلا تعقلون.
أفلا تعقلون أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله 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 قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون
Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul